Peraturan perundang-undangan apa saja, Pak, yang mengatur mengenai on rahmatah over hates dat? Boleh diberikan contoh nggak, Pak? Yang sifatnya perdata itu seperti apa, yang sifatnya publik seperti apa? Apakah ada rapat pleno kamar yang khusus mengenai titik singgung kewenangan mengadili secara absolut ini, Pak? Perlu juga barangkali, Pak, ya, kita belajar sama-sama mengenai bagaimana sih asas-asas umum pemerintahan yang baik itu, Pak. Apakah boleh Bapak memberikan contoh-contoh perkara OOD yang kemudian nanti kalau masuk ke peradilan umum kami dapat mengatakan tidak berwenang mengadilinya, misalnya seperti itu, Pak. Podium Podcast Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum kembali untuk menyapa sobat di seluruh Nusantara hari ini dengan mengucapkan semangat pagi! Semangat pagi, hari ini kita akan membahas bersama-sama dengan tamu yang khusus karena merupakan staf khusus dari Kamar Tata Usaha Negara, Bapak Dr. Tri Cahya Indra Permana. Selamat datang di podium. Jadi ini kolaborasi ya Bu ya? Yes. Peradilan umum dengan peradilan tun. Yang dihadiri oleh orang khusus. Orang khusus. Dari Kamar Tun ya Pak ya? Baik, kenapa hal ini sangat penting untuk diangkat dalam podcast hari ini? Karena memang masih sering timbul kegelisahan ya Pak ya? Dalam memahami tentang titik singgung kewenangan absolut untuk mengadili perkara-perkara yang ada hubungannya dengan OOD ya, on rahmatah over hates dat. Nah, mungkin kalau untuk panjangnya itu adalah kewenangan mengadili perbuatan melanggar hukum oleh badan dan atau pejabat pemerintahan. Ya, seperti itu. Yang sampai dengan sekarang itu mungkin perlu kita hantarkan bersama-sama adalah pemahaman lebih detail mengenai hal-hal sehubungan dengan apa sih peraturan perundang-undangan yang membahas mengenai titik singgung ini, dan nanti pengertian-pengertian yang lebih aktual pada prakteknya, bagaimana titik singgung itu dapat lebih dimaknai lebih baik, begitu ya Pak ya. Peraturan perundang-undangan apa saja Pak yang mengatur mengenai on rahmatah over hates dat itu tadi Pak, yang telah diberlakukan di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia yang sampai saat ini dapat menjadi panduan memperjelas mengenai titik singgung kewenangan mengadili ini, Pak. Ya, baik, terima kasih Ibu. Hadirin yang saya hormati, sesungguhnya ini berawal dari adanya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ya, tentang administrasi pemerintahan, di mana di dalam salah satu pasalnya, khususnya pasal 85 ayat 1 ya, itu memang secara khusus mengatur mengenai pelimpahan wewenang. Jadi di ketentuan peradilan itu disebutkan pengajuan gugatan sengketa administrasi pemerintahan yang sudah didaftarkan pada pengadilan umum tetapi belum diperiksa, dengan berlakunya undang-undang ini dialihkan dan diselesaikan oleh pengadilan. Nah, pengertian pengadilan di pasal 1 memang disebutkan pengadilan adalah pengadilan tata usaha negara. Nah, dalam menyikapi pasal 85 ayat 1 ini, kemudian Mahkamah Agung khususnya Kamar Tun membentuk Pokja ya, untuk menyusun draft atau rumusan atau rancangan peraturan Mahkamah Agung tentang pedoman penyelesaian sengketa perbuatan melawan hukum atau melanggar hukum oleh pemerintah. Nah, setelah dirapatkan dalam tingkat Pokja Kamar, lalu dilakukan uji publik juga, kemudian dibawa ke Rapim. Nah, Rapim itu tentu melibatkan semua unsur pimpinan, termasuk juga Ketua Kamar Perdata ya. Jadi sudah melalui tahapan seleksi yang sangat ketat, lalu diundangkan
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang pedoman penyelesaian sengketa tindakan pemerintah dan kewenangan mengadili perbuatan melanggar hukum oleh badan dan atau pejabat pemerintah. Jadi ada dua hal yang diatur di dalam Perma ini. Pertama, dia mengatur mengenai pedoman penyelesaian sengketanya. Yang kedua, mengatur mengenai kewenangan mengadilinya. Nah, kalau pedoman penyelesaian sengketa itu berkaitan dengan hukum acaranya, sedangkan mengenai kewenangan mengadilinya itu memang adanya pelimpahan kewenangan dari pengadilan negeri ke pengadilan tata usaha negara. Lebih khusus lagi itu diatur di dalam pasal 10 dan pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019. Di situ di bagian ketentuan penutup pasal 10-nya menyebutkan pada saat peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku, perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan atau pejabat pemerintahan dalam kurung onrechtmatig overheidsdaad yang diajukan ke pengadilan negeri tetapi belum diperiksa dilimpahkan ke pengadilan tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi baru didaftar tapi belum diperiksa. Sedangkan di pasal 11-nya itu perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan atau pejabat pemerintahan atau onrechtmatig overheidsdaad yang sedang diperiksa oleh pengadilan negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili. Jadi sebetulnya sudah cukup lama ya, tahun 2019. Mungkin masalah sosialisasi juga ini ya Bu ya. Sehingga ada semacam simpang siuran ya, kita masih berwenang atau tidak. Lalu apa saja yang dilimpahkan, kemudian apa saja yang masih menjadi wewenang di pengadilan negeri, mungkin itu pertanyaan-pertanyaan yang akan mengikuti ketentuan-ketentuan ini gitu ya. Untuk sementara itu Bu ya, ketentuan pasal-pasal yang berkaitan dengan dasar hukum dari perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan atau pejabat pemerintahan. Oke. Baik. Kalau seperti tadi sudah disampaikan, sejak tahun 2019 permanya sudah dikeluarkan yang menyatakan bahwa apabila sudah terlanjur diterima di pengadilan negeri mengatakan tidak berwenang gitu ya Pak. Nah, dalam pantauan dari Kamar Tata Usaha Negara, apakah setelah Perma 2 tahun 2019 ini diberlakukan, apakah peralihan itu terjadi dengan baik Pak atau ada kendala-kendala yang terjadi? Sempat juga saya mendapatkan informasi dari Ketua Kamar, khususnya Ketua Kamar Tun, waktu itu beliau juga mendapatkan informasi dari Ketua Kamar Perdata gitu ya. Masih ada juga di pengadilan negeri yang memeriksa perkara OOD ini gitu ya. Jadi memang tadi mungkin masalah sosialisasi. Dan yang terbaru yang lebih yang lebih bisa kita ketahui itu adanya gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Komisi Pemilihan Umum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat misalnya. Itu sudah dibatalkan putusannya oleh Pengadilan Tinggi, dan kalau tidak salah itu ada persoalan etik juga di situ. Jadi sampai dibawa ke Badan Pengawasan. Nah, itu salah satu contoh yang patut kita cermati gitu ya. Memang sudah ada Perma nomor 2 tahun 2019, tapi mungkin persoalan sosialisasi yang dirasa masih kurang mungkin. Ya. Baik. Untuk mengamati apa yang Bapak sampaikan tadi mengenai sosialisasi, ternyata masih ada mungkin beberapa kendala-kendala di lapangan. Kita berharap mudah-mudahan dari podcast Badan Peradilan Umum yang hari ini dilaksanakan mengenai titik singgung dengan tata usaha negara ini dapat memberikan pencerahan kan seperti itu Pak. Mungkin yang menjadi kendala itu juga adalah kurang dipahaminya ya Pak ya. Apa yang dimaksud sebagai tindakan pemerintahan kan seperti itu Pak. Siapa itu pejabat pemerintahan walaupun sudah disebutkan dalam pengertian di Undang-Undang 30 2014 dan Perma nomor 2 tahun 2019. Mungkin karena hari ini yang datang adalah staf khusus ya Pak. Jadi ini kita mau belajar banyak ini dari Bapak gitu. Mungkin Bapak dapat memberikan gambaran secara sederhana untuk seorang hakim maupun nanti masyarakat sipil yang merupakan sobat daripada Direktorat Jenderal Peradilan Umum memahami pengertian-pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan tindakan pemerintahan, pejabat pemerintahan, sengketa tindakan pemerintahan, sengketa perbuatan melanggar hukum oleh badan dan atau pejabat pemerintahan Pak. Ya, baik ya. Secara
mudahnya pertama pemerintah dulu ya. Pemerintah itu bisa dalam bentuk organ, bisa dalam bentuk fungsi. Jadi organ pemerintahan yang memang dia badan atau lembaga pemerintah. Tapi ada juga yang berbentuk fungsi pemerintahan. Dia bukan organ pemerintah tapi menjalankan fungsi pemerintahan. Ya, misalnya perguruan tinggi swasta, dia bukan organ pemerintahan tapi menjalankan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, maka dia dapat dikategorikan sebagai pemerintahan juga. Atau yang jelas-jelas organ tadi ya, misalnya lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, itu sudah pasti organ pemerintah. Lalu tindakan pemerintahannya itu apa? Tindakan pemerintahan secara umum dapat dibedakan menjadi dua, tindakan hukum dan tindakan faktual. Nah, tindakan hukum ini bercabang dua lagi, ada tindakan hukum perdata dan tindakan hukum publik. Nah, yang menjadi kewenangan peradilan umum itu tindakan hukum pemerintah yang berkarakteristik tindakan hukum perdata tadi. Sedangkan yang berkarakteristik hukum publik itu sudah dilimpahkan menjadi kewenangan PT UN, termasuk juga tindakan faktual. Nah, tindakan hukum itu tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum. Kalau tindakan faktual ya tidak dimaksudkan, tapi dalam hal tertentu dia menimbulkan akibat hukum juga. Jadi dari pengertian dan pembagian tindakan tadi sudah sepatutnya kita bisa memahami nih, kewenangan pengadilan negeri ada di sini, kewenangan pengadilan tun ada di sini. Meskipun dalam kasus-kasus tertentu mungkin titik singgungnya tidak semudah yang kita uraikan dalam teori gitu ya. Samar-samar gitu ya. Agak samar-samar itu banyak sekali di dalam praktek. Nah, biasanya nanti ada tambal sulamnya itu di dalam rumusan pleno kamar. Nah, biasanya nanti kita munculkan di situ. Kalau saya catat, kalau yang tindakan pemerintahan yang sifatnya keperdataan itulah yang merupakan kewenangan daripada peradilan umum, sedangkan yang sifatnya publik itulah yang merupakan kewenangan daripada peradilan tata usaha negara. Ya. Boleh diberikan contoh nggak, Pak? Yang sifatnya perdata itu seperti apa? Ya. Yang sifatnya publik seperti apa? Sebetulnya yang masih ada di peradilan umum kewenangan tindakan pemerintah itu pertama tadi didasarkan pada tindakan hukum perdata, misalnya sewa menyewa, jual beli. Jadi pada akhirnya nanti ada wan prestasi, karena itu sudah nyata-nyata itu masih menjadi wewenang peradilan umum. Ya, yang kedua itu yang berkaitan dengan tindakan tidak menerbitkan suatu kebijakan, ya, atau biasanya konstruksi hukumnya melalui gugatan CLS atau citizen law suit. Nah, itu juga masih menjadi kewenangan peradilan umum, karena kalau digugat di PT UN terkena pasal 2. Nah, itu pasal 2 Undang-Undang Peratun kan peradilan tun tidak berwenang untuk menguji tindakan yang bersifat umum dan abstrak, sedangkan kebijakan pemerintah itu kan bersifat umum dan abstrak, sehingga itu masih menjadi kewenangan PT UN. Sedangkan selebihnya kewenangan yang bersifat sepihak itu kewenangannya sudah beralih ke PT UN. Sifatnya publik kita Pak ya? Ya, yang sifatnya publik, misalnya pemerintah melakukan pembongkaran rumah, kemudian pemerintah menebang pohon atau ya menebang pohon kemudian menimpa rumah warga atau menimpa mobil. Nah, itu kan tindakan sepihak. Tapi kalau dia berdasarkan pada perjanjian, kontrak, kemudian salah satu pihak wan prestasi, nah itu jelas-jelas masih menjadi kewenangan peradilan umum. Nah, begitu ya, Sobat Podium, mudah-mudahan sudah dapat membuka wacana berpikir kita mengenai titik singgung dan batas-batas daripada kewenangan yang selama ini kita nilai agak samar-samar ya. Mudah-mudahan sudah semakin jelas ini setelah dijelaskan. Tadi itu adalah perincian penjelasannya Pak ya, untuk membantu pemahaman. Kalau misalnya dapat dijelaskan mengenai karakteristik masing-masing itu lebih detail lagi ada Pak? Kira-kira yang bisa membuat kita makin paham seperti itu. Kalau karakteristik perkara perbuatan melanggar hukum pemerintah di PT UN, ya, yang pertama yang jelas yang melakukan PMH itu pejabat pemerintahan. Ya, tentu kalau yang melanggar hukum atau melawan hukum itu
orang atau badan hukum perdata, kewenangannya ada di pengadilan negeri. Kemudian tindakannya bersumber dari tindakan hukum publik atau tindakan faktual. Ya. Namun di pengadilan tun ini ada kekhususan, ya. Dimungkinkan kumulasi gugatan baik kumulasi objek maupun subjek. Misalnya dia sepanjang satu rangkaian tindakan. Misalnya ada surat perintah bongkar, ada tindakan pembongkarannya. Nah, kalau dulu surat perintah bongkarnya digugat di PT UN, tindakan pembongkarannya digugat di pengadilan negeri. Nah, kalau sekarang dengan adanya Perma ini, maka kedua-duanya dapat diajukan gugatan di PT UN. Dan dimungkinkan kumulasi, baik itu subjeknya bisa saja tergugatnya ada dua, mungkin yang menerbitkan surat perintah bongkarnya wali kota atau bupati. Tindakan pembongkarannya dilakukan oleh Satpol PP. Nah, itu bisa dijadikan sebagai di dalam satu gugatan. Itu subjeknya. Begitu juga dengan objeknya, tadi bisa dua. Baik itu tindakan pembongkarannya maupun surat perintah bongkarnya. Yang kemudian alat ujinya. Mungkin kalau di Perdata alat ujinya 1365. KUH Perdata. Sedangkan di Pengadilan Tun alat ujinya peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Ya, jadi itu agak sedikit berbeda. Kemudian ada tenggang waktu pengajuan gugatan. Nah, ini yang mungkin tidak ada di peradilan umum. Ya, di Pengadilan Tun secara umum kan gugatan memang ada tenggang waktunya. Kenapa kok ada tenggang waktu pengajuan gugatan? Ya, ini untuk memberi kepastian pada tindakan pemerintah. Pemerintah juga membutuhkan kepastian. Jadi, pembentuk undang-undang memberikan hak kepada warga masyarakat yang mau mengajukan gugatan, dipersilakan. Tapi jangan lama-lama, hanya dalam tenggang waktu 90 hari. Nah, kira-kira begitu. Meskipun di dalam rumusan pleno Kamar tahun 2021 itu ada penyempurnaan untuk tindakan omisi atau yang tidak berbuat, itu ada beberapa ada beberapa rumusan lah yang cukup spesifik di situ ya. Misalnya mengenai upaya administrasinya tidak diperlukan upaya administratif. Kemudian tenggang waktunya juga 5 hari setelah adanya setelah dilaluinya kewajiban untuk menjawab permohonan. Itu sudah ada tambal sulam di dalam rumusan pleno Kamar. Kemudian di Peradilan Tun itu dapat memohon rehabilitasi. Misalnya pembongkaran rumah sudah dibongkar separuh, nanti dia dapat memohon agar dipulihkan dalam keadaan semula. Jadi bukan hanya dalam perkara kepegawaian. Biasanya kan rehabilitasi dalam perkara pegawaian. Kalau dia diberhentikan, mohon dikembalikan dalam jabatan semula. Nah, dalam perkara OOD ini juga dimungkinkan adanya permohonan rehabilitasi. Demikian halnya juga dengan ganti rugi. Meskipun bukan tujuan utama, tapi dimungkinkan permohonan ganti rugi yang besarnya tidak lagi berpatokan pada PP 43 tahun 91 yang maksimal 5 juta. Tapi sudah ada SEMA nomor 2 tahun 2019 yang memungkinkan hakim memutus ganti rugi sesuai dengan kerugian yang diderita oleh penggugat. Nah, yang berikutnya petitumnya juga dapat ditambah. Misalnya melakukan tindakan pemerintahan kalau dia tidak melakukan tindakan. Kemudian tidak melakukan tindakan pemerintahan kalau dia melakukan. Atau menghentikan tindakan pemerintah kalau tindakannya ini sudah berjalan. Jadi itu beberapa karakteristik perkara perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah di Pengadilan Tun. Yang mungkin agak sedikit berbeda dengan di peradilan umum, ya Bu ya. Kalau di peradilan umum saya kira Ibu sudah lebih paham daripada saya ini. Iya, jadi maksudnya kita supaya sama-sama belajar kan Pak ya. Iya. Nah, Bapak kan staf khusus di Kamar Tata Usaha Negara. Tadi Bapak berulang kali menyampaikan ada rapat hasil daripada rapat pleno Kamar. Apakah ada rapat pleno Kamar yang khusus mengenai titik singgung kewenangan mengadili secara absolut ini Pak? Sependek sepengetahuan saya belum ada ini Bu ya. Mungkin di dalam rumusan pleno Kamar Tun
sudah ada, tapi apakah di Kamar Perdata sudah ada atau belum, saya belum tahu juga nih ya. Kalau di Kamar Tun khususnya sudah. Ya, khusus untuk titik singgung ini berarti untuk yang dapat diberlakukan bersama-sama itu belum ada ya Pak? Belum ada kayaknya Bu. Nah mungkin perlu juga ini nanti misalnya dalam perkara pertanahan, nah itu yang sering menjadi persoalan kan itu ya, apakah misalnya di pengadilan negeri masih boleh menyatakan suatu sertifikat dibatalkan tanah gitu ya Pak ya? Nah, atau mungkin kalau bahasanya bukan dibatalkan, mungkin tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Ya. Nah itu juga menjadi pertanyaan, apakah dengan berlakunya Perma nomor 2 tahun 2019 ini masih dimungkinkan bagi hakim peradilan umum untuk membuat amar putusan seperti itu. Lalu bagaimana, apakah kepala kantor pertanahan itu tetap harus dilibatkan dalam perkara untuk mematuhi putusan atau dia dikeluarkan atau bagaimana? Kalau nanti dia tidak diikutkan sebagai pihak, dia kan tidak bisa mematuhi putusan nanti. Sedangkan kalau dimasukkan, ini sudah menjadi kewenangan PT UN, ini menjadi pertanyaan dari beberapa rekan-rekan juga. Nah itu memang akan lebih baik kalau nanti dibahas di tingkat yang lebih tinggi, mungkin di pleno kamar mungkin, supaya lebih ada pedoman bagi hakim di pengadilan tingkat pertama untuk menjadi acuan dalam memutus perkara yang seperti itu. Jadi untuk kali ini berarti kita pending dulu pertanyaan mengenai hal seperti itu ya Pak ya, karena sampai saat ini saya belum melihat adanya kesepakatan para hakim agung ya mengenai titik singgung pengadilan negeri dan PT UN dalam kasus-kasus pertanahan yang seperti itu. Kalau secara umum kita sudah bisa membedakan nih kewenangan PT UN dan pengadilan negeri. Misalnya pengadilan negeri memutus mengenai kepemilikannya, PT UN memutus mengenai kewenangan atau prosedur penerbitan sertifikat. Nah, meskipun dalam praktek masih ada kemungkinan dua putusan saling bertentangan antara pengadilan negeri dan PT UN itu masih sering terjadi. Tetapi khusus yang mengenai OOD di pengadilan negeri yang masih melibatkan kantor pertanahan ini seperti apa? Apakah dia harus tetap dimuat? Apakah pengadilan negeri masih tetap dapat membuat amar putusan yang menyatakan sertifikat tidak berlaku mengikat, memiliki kekuatan hukum mengikat? Itu sampai saat ini saya belum mendapatkan info lebih lanjut ini Bu. Baik. Tadi Bapak juga ada menyampaikan mengenai akan jauh lebih baik untuk memahami titik singgung ini juga hakim-hakim memahami mengenai asas-asas umum pemerintahan yang baik ya Pak ya. Saya sendiri juga pernah menyidangkan perkara waktu itu sudah ada ketentuan mengenai di jalan mana mau dibuat pengaspalan, ternyata tiba-tiba katanya dalam gugatan pindah ke RW lain atau bagaimana gitu. Nah waktu itu kami sepakat dalam musyawarah mengatakan itu ultra vires gitu Pak, pemindahan itu, dan itu merupakan kewenangan daripada tata usaha negara. Nah seperti itu. Nah mungkin untuk itu perlu juga barangkali Pak ya kita belajar sama-sama mengenai bagaimana sih asas-asas umum pemerintahan yang baik itu Pak. Ya, asas-asas umum pemerintahan yang baik ini sebuah asas atau nilai ya yang muncul dari praktek pemerintahan, bisa juga dia muncul dari praktek peradilan yang kemudian diimplementasikan dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan maupun peradilan. Jadi prinsipnya sebetulnya asas ini tidak tertulis, tapi karena dia sudah mulai dinormalkan akhirnya menjadi norma. Misalnya asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas kehati-hatian, asas non-diskriminatif, asas pengharapan yang wajar. Itu asas pengharapan yang wajar itu muncul dari praktik peradilan itu Bu. Jadi dia belum ada di dalam undang-undang, baik undang-undang administrasi pemerintahan, undang-undang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN itu belum ada. Lalu berdasarkan praktek peradilan, maka hakim ini dapat menjadikan AUPB yang sudah ada, menjadikan sebagai alat uji, tapi hakim juga bisa menciptakan atau melalui judicial activism-nya bisa menciptakan satu norma atau suatu asas umum pemerintahan yang baik yang baru yang belum pernah ada dalam peraturan perundang. Contohnya tadi misalnya asas pengharapan yang wajar.
Ketika ada dua tenaga honorer yang mau diangkat menjadi CPNS dulu misalnya gitu ya. Yang satu 10 tahun masa kerja, yang satu 15 tahun. Yang diangkat kok yang 10 tahun. Maka ketika yang sudah mengabdi 15 tahun mengajukan gugatan, bisa dipakai asas itu. Wajar dia berharap kalau dia yang diangkat menjadi CPNS karena dia sudah mengabdi lebih lama. Jadi asas-asas umum permintaan yang baik yang muncul melalui putusan hakim itu salah satunya asas pengharapan yang wajar. Seperti itu. Ya. Kalau dipahami begitu kan berarti sebenarnya luas sekali ya Pak ya. Iya. Asas-asas Dan umum bisa itu berkembang berkembang. terus Iya, ya Pak ya, berkembang seperti itu. terus. Nah, semakin kita memahami hal ini kan kita juga semakin ingin sebenarnya secara kalau diurai-urai lebih jauh lagi ke bawah untuk supaya mungkin sobat podium ini dapat lebih faktual barangkali Pak ya memahaminya. Apakah boleh Bapak memberikan contoh-contoh perkara OOD yang kemudian nanti kalau masuk ke peradilan umum kami dapat mengatakan tidak berwenang mengadilinya, misalnya seperti itu, Pak. Ya, baik. Perkara perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah ini sudah cukup banyak ya. Bahkan sekarang rata-rata kalau di PT UN kan diberi kode TF, ya. Nah itu rata-rata sekarang kode TF itu lebih banyak daripada gugatan biasa. Tapi saya memberi contoh saja yang cukup menarik perhatian publik ya. Pernah Kementerian Kominfo itu memblokir internet di Papua. Barangkali Ibu pernah mendengar atau pemirsa podium pernah mendengar ya ada demonstrasi dari saudara-saudara kita. Kejadiannya sebetulnya di Surabaya. Nah, tapi demo besarnya ada di Papua. Dan untuk menghindari demo yang lebih besar lagi maka internet di Papua itu diblokir oleh Menkominfo. Nah, kemudian pemblokiran itu digugat di Petun Jakarta dan dikabulkan ya. Jadi pemblokiran internet di Papua itu sebagai perbuatan melanggar hukum. Itu contoh yang menarik perhatian publik. Kemudian ada lagi misalnya pengerukan Kali Mampang itu juga pernah menjadi satu berita ya yang cukup ramai karena pemerintah Provinsi DKI Jakarta ya mungkin sudah melakukan pengerukan tapi tidak tuntas. Akhirnya digugat di Petun Jakarta, memerintahkan Gubernur Jakarta selaku tergugat untuk melanjutkan pengerukan. Ya sekarang sudah selesai. Tapi ketika itu penggugat menang dan tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah ya. Dan dia tidak mengajukan upaya hukum, akhirnya berkekuatan hukum tetap. Jadi sudah diterima putusan itu, berarti kan sudah bisa menjadi contoh. Kemudian ada lagi di Sentul City ya, Kabupaten Bogor misalnya, itu juga cukup menarik perhatian publik. Tindakan tidak berbuat, tidak menyediakan spam atau sistem penyediaan air minum misalnya. Padahal itu menjadi kewajiban dari pemerintahan. Nah, ketika warga tidak mendapatkan akses terhadap air, maka percuma dia punya rumah mewah di sana kan. Kalau nggak ada air, pasti akan kesulitan ya. Mau mandi susah, mau kegiatan dan lain-lain susah. Nah, karena tidak mendapatkan hak atas air, maka dia bermohon kepada PDAM Kabupaten Bogor untuk menyediakan spam. Nah, kemudian tidak dapat dilaksanakan, akhirnya menjadi perkara di PT UN Bandung dan sampai tingkat pertama dia menang, banding kalah, kasasinya juga kalah, tapi di PK akhirnya menang kembali ke putusan pengadilan tingkat pertama, sehingga diharapkan ya warga Sentul City dapat mendapatkan hak atas air berdasarkan putusan peninjauan kembali tersebut. Itu beberapa contoh putusan terhadap gugatan OOD yang cukup menarik perhatian publik gitu ya. Itu tadi kita sudah bahas banyak hal mengenai pengertian daripada masing-masing tindakan pemerintahan dan juga mengenai sampai kepada contoh-contoh yang faktual terjadi dalam kewenangan peradilan tata usaha negara agar nanti semua sobat yang di peradilan umum juga dapat mungkin lebih detail lagi apabila menangani perkara-perkara yang berhubungan dengan on rahmatah overhead dat ini seperti itu ya Pak ya.
Kalau sekarang seperti tadi Bapak sampaikan sudah ada Perma nomor 2 tahun 2019 Iya. yang diberlakukan. Namun masih ada beberapa ternyata hal-hal yang mungkin kurang dipahami seperti itu di lapangan. Apakah menurut hemat Bapak sebagai staf khusus Kamar Tata Usaha Negara perlu dikeluarkan perma yang mungkin lebih detail, lebih mengatur lebih baik kekosongan hukum yang diperlukan dari Undang-Undang 30 2014 atau seperti apa, Pak? Ya, kalau ada hal-hal yang mungkin kurang detail atau mungkin sudah tidak sesuai lagi, bisa saja dilakukan revisi terhadap Perma nomor 2 tahun 2019. Meskipun permanya masih relatif baru, tapi kalau memang dirasakan ada hal-hal yang perlu dirubah, ya bisa saja nanti dilakukan revisi, gitu ya. Tapi kalau untuk menerbitkan perma baru lagi itu sepertinya kemungkinan kecil ya akan dilakukan. Tapi ya itu tadi, tambal sulam sudah banyak di dalam SEMA mengenai rumusan pleno kamar itu. Contoh misalnya ada rumusan pleno kamar tun tahun 2002 ya, khususnya di SEMA nomor 1 tahun 2002. Itu menyebutkan begini, keputusan dan atau tindakan faktual di bidang perpajakan, kepabeanan dan atau cukai oleh Direktorat Jenderal Pajak atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai merupakan kewenangan absolut Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud pasal 31 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Sebagai contoh, penegahan, penyegelan dan atau pemblokiran oleh Dirjen Pajak atau Dirjen Bea dan Cukai. Itu contoh. Jadi pada saat Perma nomor 2 tahun 2019 itu dilahirkan, ketentuan mengenai tindakan faktual di bidang perpajakan belum diatur. Ya, tentu ada ketidaksempurnaan di dalam Perma itu, dan itu kemudian dituangkan dalam SEMA nomor 1 tahun 2022. Nah, mungkin hal-hal tersebut termasuk tadi rumusan pleno yang sudah saya sebutkan sebelumnya itu bisa saja nantinya dijadikan sebagai materi muatan untuk merevisi Perma nomor 2 tahun 2019 kalau memang dirasa perlu untuk diperbaiki. Tapi kalau masih bisa dipenuhi hanya dalam bentuk SEMA misalnya, ya masih bisa berjalan, ya tentu masih bisa dipertahankan gitu ya, sepanjang tidak bertentangan sama sekali gitu ya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku begitu. Kalau diumpamakan ini seperti persidangan ya Pak, kan selalu pertanyaan terakhirnya, apakah ada yang Bapak rasa perlu disampaikan lagi walaupun belum saya tanyakan karena kekurangan saya sebagai host dalam podium ini Pak. Waktu dan tempat seluas-luasnya saya berikan, mudah-mudahan bisa menambah lagi pemahaman supaya nanti kita bisa sama-sama melakukannya di lapangan dengan lebih baik, dan Bapak sudah lebih bisa tenang Pak, karena dalam datanya nanti sudah semakin lebih rigid ternyata pemahaman yang dipraktekkan oleh seluruh hakim baik di TUN maupun di peradilan umum. Iya, makasih Ibu. Jadi memang di lingkungan peradilan TUN ya diharapkan tidak ragu-ragu lagi dalam memutus perkara on record of overheads dat ini, sudah bisa dengan jelas mana yang menjadi kewenangannya, mana yang bukan menjadi kewenangannya. Begitu juga dengan di peradilan umum, mungkin yang selama ini belum tahu ya, meskipun permanya udah cukup lama sebetulnya dari tahun 2019 menjadi tahu, dan ketika nanti dihadapkan dalam perkara yang konkret ternyata ini menurut majelis hakim bukan kewenangannya, ya silakan nanti. Yang jelas kalau misalnya menyatakan tidak berwenang, itu memang sebaiknya di dalam putusan disebutkan ini wewenang siapa gitu. Jadi jangan misalnya Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang, harusnya disebutkan lebih lanjut hal tersebut merupakan kewenangan peradilan umum, atau sebaliknya Pengadilan Negeri tidak berwenang karena sudah ada Perma nomor 2 tahun 2019 sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga nanti orang itu ketika dia salah forum, oh dia tahu bahwa seharusnya ini saya ajukan ke pengadilan yang dimaksud. Jadi jangan tidak berwenang tapi tidak memberikan solusi ini pengadilan mana yang berwenang. Jadi harusnya lebih konkret dalam putusan. Yang kedua, kita juga mengharapkan tadi berdasarkan perbincangan-perbincangan
Ya mungkin kita berharap ada semacam panduan yang lebih konkret, khususnya di bidang pertanahan tadi. Nah, khususnya di bidang pertanahan, apakah pengadilan negeri masih berwenang untuk menjatuhkan amar putusan yang tadi bunyinya menyatakan sertifikat hak milik nomor sekian tidak memiliki kekuatan hukum mengikat lagi, misalnya begitu. Apakah masih ada kewenangan atau tidak? Dan tentunya kalau tidak punya kewenangan lagi, bagaimana dengan tergugatnya? Apakah kepala kantor pertanahan ini masih diharuskan menjadi tergugat atau turut tergugat, atau harus dikeluarkan sama sekali, atau seperti apa? Itu saya kira perlu panduan lagi ya. Tapi itu tentunya ranahnya bukan di kita, itu ranahnya pimpinan. Nanti mungkin bisa diangkat dalam rumusan pleno Kamar Perdata mungkin gitu ya. Sedangkan di Kamartun sendiri juga memang ada beberapa ketentuan-ketentuan di dalam Perma nomor 2 tahun 2019 ini yang mungkin dirasakan kurang sesuai lagi ya. Tadi misalnya tenggang waktu pengajuan gugatan, memang harus ada tenggang waktu, tapi kalau misalnya tenggang waktu pengajuan gugatannya 90 hari sejak tindakan dilakukan. Misalnya begitu. Tindakannya berupa tindakan pengurukan misalnya. Baru nanti akibat hukumnya itu banjirnya di bulan Februari. Kalau tindakannya dilakukan di bulan Agustus, banjir di bulan Februari tahun depan, diajukan gugatan Februari sudah lewat waktu kalau tenggang waktunya dihitung sejak tindakan dilakukan. Nah, mungkin ini perlu nanti penemuan hukum baru, mungkin tidak 90 hari sejak gugatan dilakukan, mungkin 90 hari sejak penggugat merasa kepentingannya dirugikan, mungkin seperti itu. Jadi ada penyempurnaan yang bisa saja menjadi materi untuk revisi terhadap Perma nomor 2 tahun 2019. Mungkin itu beberapa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih banyak Bapak untuk hari ini. Banyak sekali pencerahan yang sudah kita dapatkan, Sobat Podium. Ada beberapa catatan yang saya buat mungkin untuk membahas mengenai titik singgung kewenangan absolut mengadili dari Peradilan Tata Usaha Negara dengan Peradilan Umum. Mungkin kita dapat memahami mengenai adanya Undang-Undang 30 tahun 2014 ya Pak, tentang administrasi pemerintahan, Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2019 tentang on rahma atau overhead dat, tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh badan dan atau pejabat pemerintahan. Kemudian tadi disampaikan juga mengenai asas-asas umum pemerintahan yang baik, yang ternyata terus berkembang justru sesuai dengan praktek-praktek hukum dan kebiasaan-kebiasaan yang terjadi atas. Ada juga pengharapan yang wajar tadi Pak ya, yang bertumbuh dalam praktek-prakteknya dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik dan benar. Nah, jika kita kemudian nanti menghadapi gugatan-gugatan yang sehubungan dengan titik singgung ini, mungkin kita dapat mengacu ke sana dan membuka kembali YouTube daripada Direktorat Jenderal Peradilan Umum untuk mendengarkan pencerahan dari staf khusus Kamar Tata Usaha Negara yang disampaikan hari ini oleh Dr. Tri Cahya Indra Permana. Demikian hari ini pembahasan yang kami sampaikan ke seluruh Sobat Podium Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, dengan salam hormat dari kami berdua yang hadir hari ini untuk menyapa Bapak Ibu semuanya. Diawali dengan semangat pagi dan tetap juga diakhiri dengan semangat pagi. Semangat pagi. Dadah.